Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan kami dari tim Sunibian yang terdiri dari Alvin, Arif, dan saya sendiri, Rio. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan presentasi babak final kami. Nah, pertama-tama kami akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan X. Perusahaan X merupakan sebuah perusahaan yang sudah hampir 10 tahun beroperasi di bidang jasa pengiriman, yang melayani pengiriman first, middle, hingga last mile. Sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman, perusahaan X berfokus pada segmen B2B dan memiliki infrastruktur yang kuat dengan berbagai moda pengantaran, mulai dari motor, van, truk, hingga pesawat. Infrastruktur perusahaan X juga sudah saling terintegrasi, dan jaringan pengantarannya mampu menjangkau lebih dari 90% wilayah Indonesia dan puluhan negara di dunia. Perusahaan X berencana untuk memperluas layanannya ke segmen B2C. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis SWOT dari perusahaan X terlebih dahulu. Kita mulai dari strength. Pertama, perusahaan X menyediakan berbagai pilihan jasa sesuai dengan customer need, mulai dari 1 hari sampai, ekonomi, hingga dokumen khusus. Jasa pengiriman perusahaan X juga menjangkau lebih dari 50% wilayah Indonesia, dengan kendaraan operasional yang bervariasi, mulai dari motor hingga pesawat. Dan strength yang terakhir, perusahaan X mendominasi pasar B2B sejak masa sebelum pandemi, yang juga menjadi pendapatan utama dari perusahaan. Untuk weakness, layanan pengiriman B2C tidak menjadi fokus utama dari perusahaan X, sehingga perusahaan tersebut harus segera menyesuaikan diri pada masa pandemi ini. Kita masuk ke opportunity. Yang pertama, belanja daring atau online telah meningkat drastis pada masa pandemi akibat pembatasan mobilisasi, sehingga peranan jasa pengiriman terus dibutuhkan dan meluas, yang mana berkaitan erat dengan segmen B2C. Kemudian, terdapat industri pandemic proof yang tentunya membutuhkan jasa pengiriman atau distribusi yang reliable, seiring dengan pertumbuhan demand perusahaan mereka. Kemudian untuk threat, yang pertama, persaingan pada segmen B2C menjadi lebih ketat dan muncul penyedia jasa pengiriman lainnya yang baru pada masa pandemi ini. Kemudian, tren B2C yang meningkat pesat dapat menyebabkan perusahaan X tertinggal dalam hal persaingan apabila tidak segera beradaptasi. Nah, selain analisis SWOT, kita juga perlu memahami perbedaan antara B2B dan B2C terlebih dahulu. Kita mulai dari faktor harga. Harga B2B merupakan hasil negosiasi antara perusahaan X dengan perusahaan klien. Sementara B2C memiliki beberapa parameter harga tertentu, seperti jarak, berat, dan jenis layanan. Terkait volume pemesanan, pada B2B volumenya tentu umumnya stabil dan sudah direncanakan. Sementara pemesanan pada B2C itu bergantung pada kebutuhan konsumen itu sendiri. Seperti permintaan layanan yang meningkat pada hari belanja online, terutama pada tanggal cantik. Terkait lokasi pengiriman, tentunya pada segmen B2B itu lebih tetap dan lebih pasti. Sementara pada segmen B2C itu tergantung pada pengguna atau customer. Nah, setelah memahaminya, terdapat beberapa inovasi yang dapat diaplikasikan pada segmen B2C, mulai dari sistem retail partner. Nah, seperti yang ada pada slide ini, yang diterapkan oleh perusahaan rokok besar di Indonesia, yaitu Sampurna Retail Community dan Jarum Retail Partner. Nah, sedangkan untuk perusahaan X, kerjasamanya dapat dilakukan dengan retailer untuk menjadikan toko ini sebagai pickup point yang mana juga akan meningkatkan pendapatan toko mereka. Untuk inovasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Baiklah, saya Arif Alevi akan melanjutkan presentasi mengenai inovasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah mengintegrasikan sistem layanan perusahaan X ke berbagai platform e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Kami telah menyediakan data perkembangan bisnis dari ketiga platform e-commerce tersebut, di mana jika dilihat aktivitas bisnis platform e-commerce mereka menunjukkan kenaikan dalam masa pandemi ini. Hal ini dapat membantu memberi profit untuk perusahaan X dalam segmen bisnis B2C nanti. Inovasi kami berikutnya adalah berkolaborasi dengan transportasi online. Perusahaan X dapat melakukan outsourcing sumber daya manusia mereka kepada transportasi online, terutama untuk pengiriman last mile delivery. Transportasi online yang disarankan adalah transportasi online yang telah memiliki pengalaman dalam last mile delivery. Hal ini dilakukan agar perusahaan X dapat mempelajari bagaimana cara kerja sistem pengiriman last mile transportasi online tersebut dan mengimplementasikannya dalam sistem mereka sendiri ke depannya. Jika konsumen ingin pesanannya untuk datang lebih cepat, konsumen dapat membayar biaya tambahan agar urutan paketnya dapat dimajukan. Berikut beberapa transportasi online yang telah berpengalaman dalam last mile delivery seperti GoSend,
Go Express, dan Shopee Express. Terakhir, inovasi yang kami berikan adalah memperluas moda transportasi yang digunakan perusahaan X dalam pengiriman, seperti kapal dan kereta api. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai transportasi menggunakan kapal. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki banyak kepulauan, dan penggunaan kapal dapat membantu kurir perusahaan X untuk mengirimkan pesanan dari pulau ke pulau. Untuk penerapannya, perusahaan X perlu mengintegrasikan sistemnya dengan sistem peramalan cuaca dan kondisi laut di sepanjang rute pengiriman, sehingga keselamatan selama pengiriman dapat meningkat. Selain itu, inovasi ini dapat membuat konsumen yang berada di daerah kepulauan tidak perlu lagi ke pulau utama untuk mengambil atau membeli barang yang mereka inginkan. Berikut beberapa contoh lokasi pengiriman berbasis kepulauan yang dapat dijangkau oleh perusahaan X menggunakan kapal, seperti Kepulauan Seribu, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Selain kapal, perusahaan juga dapat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pengiriman. Kereta api di Indonesia dapat menjangkau sampai 60 stasiun di Pulau Jawa, dan stasiun tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pick-up point untuk konsumen atau kurir terdekat. Kami telah menyediakan tabel yang berisi daftar biaya pengiriman barang via kereta api. Kereta api memiliki biaya pengiriman yang jauh lebih murah dibandingkan truk angkut, sehingga kos untuk pengiriman dapat dikurangi. Selain itu, kereta api tidak memiliki trafik yang akan membuat waktu pengiriman barang menjadi lebih cepat. Sekian pemberian materi dari kelompok kami. Selanjutnya pemberian jawaban akan dilakukan oleh rekan Alvin. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya pada soal studi kasus. Untuk pertanyaan pertama mengenai jenis jaringan distribusi yang cocok untuk perusahaan X, sesuai dengan metode pengantaran yang telah dirancang oleh kami pada paper, kami merancang dua model jaringan distribusi yang menurut kami cocok, yaitu model penyimpanan retail dengan penjemputan pelanggan dan model penyimpanan retail dengan pengiriman di drop-off point terdekat. Pada model penjemputan pelanggan, customer mengambil barangnya sendiri pada pick-up point yang sudah mereka pilih sebelumnya. Pick-up point ini dapat berupa toko kelontong, warteg, atau toko kecil lainnya yang sudah menjalin kerjasama retail partner dengan perusahaan X. Pada model ini, pertama terjadi aliran informasi customer ke retail, di mana customer membeli barang, lalu retail mengalirkan informasi pembelian ke seller. Seller kemudian mengirimkan barang ke customer menggunakan jasa perusahaan X, di mana perusahaan X akan mengirim barang dari seller ke distribution center, lalu ke pick-up point yang telah dipilih oleh customer. Selanjutnya, customer akan mengambil barangnya di pick-up point yang sudah mereka pilih setelah barang sampai. Model selanjutnya, model penyimpanan retail dengan pengiriman di drop-off point terdekat dimulai dengan proses yang sama seperti model sebelumnya. Namun, pada saat barang tiba di distribution center perusahaan X akan mengirimkan barang dari distribution center ke drop-off point perusahaan X, di mana selanjutnya dari drop-off point tersebut, kurir perusahaan X akan melanjutkan pengantaran ke customer. Sekian jawaban untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, calon mitra perusahaan X yang kami tentukan adalah pertama, retail partner yang merupakan toko-toko kecil seperti warteg atau toko kelontong yang berperan sebagai pick-up point perusahaan X. Model kerjasama yang akan dikembangkan adalah general partnership, di mana toko-toko tersebut akan terdaftar sebagai partner perusahaan X. Mitra selanjutnya adalah penyedia jasa transportasi kargo darat, seperti contohnya PT KAI untuk kereta api barang. Mode kerjasama yang akan dikembangkan adalah limited partnership, di mana PT KAI bekerjasama untuk menyediakan jasa transportasi kargo darat, namun tidak terlibat secara langsung dalam bisnis perusahaan X. Calon mitra selanjutnya adalah penyedia transportasi berbasis aplikasi online, di mana dalam kerjasama ini, perusahaan X bekerjasama dengan penyedia transportasi online untuk menyediakan jasa pengiriman pribadi untuk pengiriman last mile. Model kerjasama yang akan dikembangkan adalah limited liability partnership. Dan calon mitra terakhir adalah lembaga atau badan pemerintah di wilayah kepulauan, di mana dalam kerjasama ini, lembaga atau badan pemerintah berperan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kurir kapal, serta barang yang dibawanya. Model kerjasama yang dikembangkan adalah public-private partnership. Sekian dari presentasi kelompok Sunibian untuk studi kasus ini. Terima kasih.